Iya. Ada enggak teman-teman yang kaget Ternyata mereka pacaran ini. Iya, pastor, justru banyak yang kaget yang pas kita diumumkan di gereja. Oh iya. Wah, pas Oh. untuk persiapan pernikahan ternyata Bang, ternyata sudah mau menikah, ternyata mereka berpacaran malah. Oke. Iya. Sebelumnya pernah enggak sih pacaran tapi beda agama mungkin? Pernah punya pacar yang beda agama? Pernah. Pernah, Felin pernah ya? Iya, Pak. Darson? Ya, pernah juga. Pernah juga. Pernah juga ternyata teman-teman, tapi akhirnya dapat sesama OMK. Nah, baik Vivi, apakah ada? Ada di WA. Oh ya, WA-nya Pastor. ada anu ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kita mulai jawab karena sebenarnya kita ngobrolnya singkat sekali, hanya 30 sampai 45 menit saja. Ya, bagaimana Tuhan menanggapi tentang pacaran dalam agama Katolik? Pertanyaan dari siapa nih? Siska 2512. Oke, Siska 2512. Bagaimana Tuhan menanggapi tentang pacaran dalam agama Katolik? Bisa Felin dan Darson bantu saya? Karena kalau saya menjawab nanti Felin dan Darson diam saja. Kira-kira gimana? Itu kehendak Tuhan atau bagaimana sih menurut Felin dan Darson? Kalau kita menjalani suatu hubungan dan dikaitkan dengan iman kita ya, kalau pengalaman iman saya, biarkan kehendaknya Tuhan yang terjadi. Biarkan kehendaknya Iya, Tuhan jadi terjadi. saya selalu bawa dalam doa. Sebelum ketemu dengan Darson, saya selalu bawa dalam doa supaya dipertemukan dengan yang seiman Katolik, Oke. tetapi yang sepadan. Maksudnya sepadan menurut kehendak Tuhan, Baik. yang selaras dengan kehendaknya Tuhan untuk saya. Oke. Jadi saya tidak minta banyak ya, saya cuma bilang seiman Katolik dan yang betul-betul yang Tuhan kehendaki untuk saya. Baik, oke. Jadi tidak lama setelah itu sudah langsung ini Ya, bapak Tuh. chat, iya dikasih ketemu. Terkabul doanya. Iya, intinya kayak gitu. Jadi kalau mau menjalankan suatu hubungan, awali dengan komitmen, terus jangan lupa bawa dalam doa. Oke. Biarkan kehendaknya Tuhan yang terjadi. Nah, Jangan paksa kehendak sendiri. baik. Ya. Itu. Oke. Dari Darson, Kalau saya pastor, Nah. apa lagi tadi pertanyaan pastor? bagaimana Tuhan menanggapi. tentang pacaran dalam agama Katolik? Maksudnya dari Tuhan mungkin apakah itu memang kehendak Tuhan atau bagaimana? Kalau saya pribadi pastor yang saya sudah rasakan, memang itu menjadi kehendak Tuhan pastor, karena Oh iya. yang pertama kita yang paling anu itu kita bisa gereja sama-sama. Oke. Jadi walaupun dibilang kadang namanya anak muda tuh pastor, kadang malas mau pergi, tapi karena ada yang aja, ada yang memberi semangat, ya kita pergi sama-sama. Walaupun kadang kan pulang kerja capek apa semua, tapi Iya, ada teman. ada Iya. teman yang Baik, jadi ini teman kita tadi Siska, bagaimana Tuhan menanggapi tentang pacaran dalam agama Katolik? Sebenarnya dalam agama kita seperti yang sudah dikatakan oleh Darson dan Felin, itu semua adalah kehendak Tuhan, diciptakannya pria dan wanita untuk saling melengkapi, sehingga pacaran itu tidak salah, melainkan kehendak Tuhan. Berikut Trika Putri, pacaran sehat versi Katolik Min. Pacaran sehat versi Katolik. Nah, kan saya sudah bilang tadi kita tidak salah pilih narasumber ini malam ini karena mereka berdua ternyata dulu aktif jadi ketua OMK di rukun masing-masing. Tips-tipsnya ya, pacaran sehat versi Katolik. Boleh dong nih bagi-bagi tips gimana sih supaya pacarannya itu sehat ala Katolik. Ya, mungkin pengalaman atau juga ada pesan-pesan untuk pemuda kita. Tipsnya itu intinya takut akan Tuhan ya, karena kalau kita sudah takut akan Tuhan dalam menjalin hubungan itu pasti akan berjalan dengan baik adanya. Oke. Iya. Takut akan Tuhan. Baik. Ada lagi? Kalau dari saya tipsnya ya untuk pacaran yang sehat ala Katolik. ala Katolik itu yang pertama bisa pergi kegiatan OMK sama-sama. Yang kedua bisa pergi do OMK sama-sama. Dan
ketiga paling banyak kita aktif di OMK bisa sama-sama nih, saling mengajak, saling mengingatkan. Iya, ini murni dari pengalaman ya. Murni dari pengalaman, ya. Oke. Baik. Kemudian ada dari Fitri Mangago ini. Egois nggak sih kakak kalau cewek narik cowoknya masuk agamanya, ceweknya agama Katolik, tapi cowoknya mau kok. Egois nggak sih? Ini juga berkaitan dengan ngobras pertama kita dulu soal pacaran beda agama. Ternyata tidak jauh-jauh beda ya. Menurut Kevin Anderson, egois nggak sih kalau kita yang Katolik ngajak teman-teman masuk? Sebenarnya kalau dari segi keyakinan itu tidak ada yang dibilang egois ya, selama tidak ada unsur paksa. Ya. Selalu selagi pasangan yang non Katolik bersedia masuk Katolik tanpa unsur paksa dan tanpa unsur karena untuk sesuatu dan lain hal. Memang dari niatnya mau masuk Katolik itu tidak egois. Itu berarti memang dia mau betul-betul menerima iman Katoliknya dalam rumah tangganya nanti. Betul. Iya. Berarti ya sebenarnya bukan egois ya kalau ada yang mau mengikut, apalagi kalau memang dari kehendaknya sendiri. Kemudian ada Luciana Gat. Berapa lama waktu yang ideal buat pacaran Katolik sebelum nikah? Kalau masalah waktu itu kembali ke pribadi-pribadi masing-masing ya. Masing-masing pasti. Betul, ya. Memang dia sudah yakin, apakah memang komitmennya sudah kuat? Karena kami berdua juga yakin kalau apa yang kami landaskan atas nama Tuhan dan apa yang akan berdasarkan iman kepercayaannya kami di Katolik pasti bakal berjalan dengan baik. Iya. Baik, oke. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang ditentukan harus begini ya. Iya, Pastor, tidak ada. Karena kan ya masa pacaran adalah masa untuk saling mengenal. Ada orang yang mungkin hanya 1 tahun Sudah bisa langsung mengenal secara menyeluruh ya. Tapi ada juga yang ya lama, butuh waktu lama untuk bisa mengenal. Bahkan selama 2 tahun 2 bulan, menurut pengalaman Darson dan Feli, ada nggak sih sifat-sifat dari pasangan yang dulu waktu pacaran belum muncul, nanti setelah nikah ternyata suami atau istri saya kok kayak gini? Ada nggak sih? Mungkin nggak perlu disebut tapi mungkin ada. Kalau saya pribadi, Darson dari sebelum dan setelah nikah sama saya itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sama seperti yang saya kenal dari awal sampai sekarang. Ya mudah-mudahan terus begitulah. Ya, amin kita doakan ya. Iya, soalnya ada teman-teman mungkin yang sudah menikah. Kadang-kadang kalau konsultasi, aduh, pastor, dia sekarang tidak seperti yang saya kenal dulu, ya kan? Ya. Jadi ada seperti. Nah, waktu lama yang ideal untuk pacaran Katolik memang tidak ada waktu yang ditentukan bahwa harus segini, tetapi masing-masing tergantung pada pribadinya apakah sudah bisa mengenal pasangannya dengan lebih baik atau tidak. Oke. Nah, berikut ini ada dari cara mempertahankan hubungan dengan pasangan Katolik. Ya, kurang lebih tadi Darson dan Felix sudah memberikan jawaban singkat ya, tips-tips ya, takut akan Tuhan, kemudian saling percaya. Ya betul ya. Itu yang paling penting pasti. Paling penting saling percaya. Karena dulu terpisah jauh, Papua dan Makassar nih jauh ya. Itu 2 tahun itu memang apa? 2 tahun Darso di sana terus ya? Tidak pasti. Sesekali pulang. Iya. Kurang lebih ada 4 bulan, 5 bulan, baru tahun kedua lagi 4 bulan, 5 bulan. Kurang lebih seperti itu. Pas ada panggilan kerja ke sana, saya ke sana kan itu biasa anunya 3 sampai 6 bulan. Oke. Baik. Jadi cara mempertahankan hubungan itu tadi pertanyaan dari Catherine Etin. Terima kasih Catherine Etin. Lanjut ke pertanyaan dari Geraldi Nugroho 04. Pacaran Katolik bedanya apa sih dengan pacaran pada umumnya? Ya, pacaran iya kan sama-sama pacaran ya. Betul juga sih, tapi pasti ada bedanya lah. Pasti ada bedanya pacaran Katolik dengan
pacaran pada umum. Kira-kira apa nih yang membedakan Velin dan Darson ini? Ya mungkin dari segi iman yang melandasi kali ya. Lebihnya sebenarnya tidak ada beda, hanya saja ini kan kalau bilang pacaran ala Katolik lebih spesifik ya. Maksudnya itu mungkin lebih ke arah keimanannya kita dalam suatu hubungan. Betul. Gitu. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal, kalau pacaran ala Katolik itu ya itu takut akan Tuhan, terus berserah diri pada Tuhan. Jadi dalam menjalani hubungan ala Katolik itu bukan kemauan kita yang terjadi ya. Berserah. Iya, jadi intinya berserah dalam baik itu pada saat bertemu ataukah mau diperkenalkan sama kedua orang tua. Kita harus selalu bawa dalam doa. Ya betul. Karena kalau kita tidak landasi dengan doa, itu sama dong kehendak kita yang terjadi. Iya. Berarti sebenarnya lebih pada landasannya deh. Iya, Pastor. Dan mungkin lebih anunya untuk di iman Katolik, kita bisa doa rosario sama-sama, doa novena sama-sama, dan selalu bersyukur sama-sama atas setiap doa yang sudah dikabulkan, Pastor. Iya, betul sekali. Rosario melalui novena. Iya. Ya itu bedanya persis itu di. Ya, tidak mungkin ya teman-teman yang pacaran dengan yang beda agama mungkin mau rosario sama-sama gimana dong? Ya, itu uniknya kalau pacaran sesama Katolik ya mungkin bisa doa rosario sama-sama, ke gereja sama-sama, duduk bareng, pergi komuni sama-sama. Doa di Gua Maria sama-sama. Ya, doa di Gua Maria sama. Pas Bapak kami pegangan tangan. Kok kayak saya pengalaman sekali ya. Kayaknya Pastor punya Makanya pengalaman saya pribadi. Saya pengalaman melihat dan mendengarkan. Pengalaman melihat dan mendengarkan. Kalau pengalaman pribadi saya sangat miskin sekali. Tapi kalau teorinya kami tahu sedikit. Oke. Ya itulah. Nah, kemudian ada dari Maze 27. Apa yang menjadi khas dari pacaran ala Katolik? Ya, sama tadi ya. Pacaran khas. Sudah terjawab sebelumnya. Betul sekali. Nah, kemudian ini saya mau tanya nih, kira-kira pendapatnya gimana nih? Nikah Katolik, tapi kok malah satu-satu sih? Maksudnya mungkin nikah beda agama atau beda gereja kali ya? Tapi pemberkatannya secara Katolik. Ya. Pertanyaannya itu yang kami tangkap bahwa nikah atau pemberkatan secara Katolik, tapi satu-satu. Gimana? Kalau saya pribadi, Pastor, untuk tanggapi itu, mungkin memang di Katolik dapat hal khusus untuk bisa diberkati satu-satu. Tapi banyak memang juga keluarga yang satu-satu yang bertahan. Nah, tapi kurang lebih juga banyak juga yang setelah menjalani ada yang pindah berapa kali bolak-balik, dan itu juga mungkin terpengaruh ke keluarganya, ke anaknya. Apakah pertama kan kalau tidak salah untuk yang beda agama itu untuk menikah satu-satu anaknya harus masuk Katolik. Betul, ya. Nah, tapi pas perjalanan berkeluarga mungkin kedua orang tuanya tidak dengan kesepakatan awal begitu, jadi yang tidak masuknya anaknya Katolik. Kadang juga bingung dia pas mau ditanya dengan teman-temannya, apalagi yang masih kecil-kecil. Jadi kalau saya, Pastor, bisa menyarankan terutama ke teman-temanku yang beda agama, wajiblah usahakanlah satu agama. Iya deh. Suatu iman Katolik itu baik, teman. Iya. Iya. Dengarkan ini pesan dari Darson ya, yang sudah menjalani masa-masa pacaran juga apalagi yang sudah menikah. mau melanjut ke tempat yang lebih serius, wajiblah. Iya, betul. Ini pesan untuk teman-teman OMK nih, apalagi tim-tim yang aktif di OMK. Iya. Kebetulan ada salah satu teman kami di paroki juga begitu, Pastor. Oh gitu? Iya. Oh iya. Ya, kita doakan saja ya yang terbaik. Teman-teman yang nonton juga saya yakin pasti ada juga yang sedang menjalani itu. Ujung-ujungnya sih kita kembali ke pacaran beda agama lagi ya. Sepertinya belum bisa move on dari ngobras pertama ini.
Tapi tidak apa-apa karena itu termasuk ya include dalam pacaran ala Katolik ini. Ya teman-teman yang masih live boleh sambil ajukan pertanyaan. Kayaknya saya tidak bisa live di sini, sinyal saya kurang bagus. Oke, sudah berapa bulan momongannya ini? Eira sudah 7 bulan. Siapa namanya? Eira, sudah 7 bulan. Oke, sudah 7 bulan. Nama yang bagus juga, Dik. Iya, siapa yang kasih nama? Mamanya. Oh, biasanya kalau ada teman-teman yang melahirkan sering juga tanya-tanya saya, kita mau kasih nama apa? Nah, lihat kan Miano, lihat Mi di OMK Kams, IG-nya hari ini upload Santa apa? Ya. Kan bisa tuh. Kalau teman-teman mau cari nama untuk keponakan atau untuk adik, cari Mi di OMK Kams, di IG-nya OMK Kams, lihat Santa apa hari ini. Ya, kan bisa tahu? Ya. Betul. Masih adakah pertanyaan? Kalau tidak, kita bisa selesai. Ada, Pastor. Ya, apa itu? Dari Restu Rafael. Restu Rafael. Katanya untuk mempertahankan sebuah hubungan membutuhkan hal-hal apa saja? Itu saja? Oke, Terus- pertanyaan yang bagus dari Rafael ya. Terus ada lagi, pacaran yang sehat itu seperti apa menurut Katolik? Oke. Itu dulu, dua dulu. Iya. Ya, dua dulu. Yang pertama tadi dari Rafael, apa lagi? Saya lupa. Ya. Pacaran untuk mempertahankan hubungan itu tips-tipsnya apa? Sebenarnya ada beberapa tadi yang sudah terjawab ya. Saling percaya. Terus setia, saling mendoakan. Ya, setia, saling mendoakan, Berdoa bersama-sama. berdoa sama-sama. Terus komitmen ya. Komitmen itu. Komitmen. Iya. Betul. Ya, apalagi kalau sudah mau ke arah yang lebih serius, Iya. komitmen itu sangat diperlukan. Cuma kadang-kadang ada teman-teman kita juga yang masih suka main-main. Iya. Ya, meskipun sudah mau serius, bahkan sudah ada ikatan, Iya. misalnya tunangan, tuh masih main-main juga. Ya, makanya nanti hubungannya tidak akan langgeng kalau kayak gitu. Yang kedua tadi dari siapa? Pertanyaan dari orang yang sama, Pastor. Oh, dari orang yang sama. Terus Pacaran Katolik yang sehat itu kayak gimana? Ya kita sudah jawab tadi ya. Iya. Terus ada lagi, apakah pacaran Katolik hanya satu saja sampai selamanya? Mohon penjelasannya. Oke, pacaran Katolik kira-kira gimana ini? Satu saja sampai selamanya. Iya. Jadi bingung Pastor jawab. Ada yang 1 sampai selamanya. Saya punya teman, dia pacaran, dia itu pacar pertamanya Katolik, terus nikah deh. Mudah, berarti dia harus karena itu pacar pertamanya Katolik dan langsung nikah, udah. Tapi kan paling itu 1 dari 10. Lebih banyak yang tidak lanjut ya. Jadi kalau misalnya ditanya pacaran Katolik itu 1 untuk selamanya, sebenarnya tidak ya. Tidak. Karena masa pacaran itu masa untuk saling mengenal. Ya kalau memang dirasa tidak cocok, ya Sudah lepas, jangan paksa. Mungkin jangan dipaksa. Iya. Betul. Masih banyak yang bisa dia Masih banyak yang bisa dia jomblo. pilih Pastor. Kalau intinya Bisa kebenaran di- suatu hubungan itu jangan ada merasa terpaksa, terbebani, Ya. tidak sanggup, Oke. jangan seperti itu ya, karena pasti kalau dijalani terus menerus yang ada bertengkar, terus ya ada lagi baku saling tidak peduli, Iya. kayak gitu kan. Oke, Jadi oke. akhirnya tidak sehat kayak Ah, gitu. ya. Akhirnya putus kayak gitu. Ya, jadi intinya tadi pacaran itu masa saling mengenal sehingga tidak harus 1 untuk selamanya. Nanti setelah menikah, Ya, baru satu untuk selamanya. ya, Ya. bukan 1 untuk semua ya. Yeah. 1 untuk selamanya. Ya, masih ada pertanyaan lain mungkin? Saya boleh bertanya? Oh, boleh Jo. Oke. Selama persiapannya Kak Darson dengan Kak Felin menuju ke pernikahan itu pasti ada struggle toh Kak? Pasti ada Tantangan. bentrokan. Entah itu masalah apa begitu ya.
kalau memang ada, bagaimana caranya, apa-apa saja struggle yang kakak alami selama persiapan pernikahan, sama bagaimana caranya Apa-apa diatasi saja itu. struggle-nya. Soalnya kan Vivi juga mau ke sana ini. Ya, boleh berbagi lah ya. Tidak hanya untuk teman kita, tapi untuk semua yang masih standby di sini. Sebenarnya juga bukan hanya kita punya pengalaman pribadi, tapi sepertinya memang setiap orang yang mau menikah pasti ada cekcoknya dikit. Nah, itu lebih ke arah, mungkin lebih ke arah konsep pernikahan itu lebih banyak. Karena taulah perempuan pasti mau yang ini kan. Jangan, maksudnya kita sebagai perempuan jangan terlalu naif lah. Oh gitu pasti ya. Perempuan mau yang wah kan. Tapi kembali lagi, kita juga harus menyesuaikan segala sesuatunya dan segala sisi. Jadi jangan terlalu dipaksa. Kalau memang kita hanya semampunya seperti ini, ya seperti itu saja dijalankan konsepnya. Atau dari persetujuan keluarga juga pasti kan. Kan kita nikah bukan cuma kita berdua yang ini menyelenggarakan, tapi kan pasti orang tua dan keluarga yang lain terlibat. Jadi maksudnya intinya itu kalau soal konsep persiapan lebih ke arah konsep. Tapi kalau saya pengalaman pribadi kemarin, puji Tuhan saya sama Darson, kita itu sama-sama menyelaraskan. Jadi baik pihak saya maupun pihaknya Darson tidak ada yang saling dipaksa atau saling yang maksudnya nuntut terlalu banyak, tidak ada. Karena kita saling mengerti juga ya pastinya. Jadi ada kata sepakat gitu ya. Iya. Karena kalau kita terlalu maksa juga maunya begini maunya begitu, nanti yang ada nggak jadi dong. Karena pasti orang tua dari calonnya kita atau keluarganya bahkan mungkin ada bumbu-bumbu pedas ya. Nggak usah nanti dia itu begini apa. Kan yang ada kita ini. Iya malah berselisih ya. Iya. Jadi intinya harus diselaraskan saja. Kayak gitu. Ya, dari Darso mungkin mau ditambahkan. Terutama pastor kita yang mau menikah. Jadi kita yang ngambil bagaimana yang sesuai dengan anunya kita, kemauannya kita selalu tetap meminta saran kepada keluarga, ke teman-teman, sama mungkin satu pastor yang keuntungannya kita yang aktif di gereja kembali. Semua orang itu yang mau menikah selalu bilang urusan di gereja itu susah, repot, harus begini harus begitu, kesana kemari. Tapi puji Tuhan pastor, kami yang pas mau menikah kemarin di gereja itu semua urusannya tidak ada yang terlalu rumit, semuanya berjalan baik kurang lebih karena kebetulan sekretaris paroki kami kenal. Kebetulan juga teman-teman OMK banyak yang membantu, terutama saudara Esra juga kemarin banyak-banyak membantu kita dalam persiapan, dalam proses resepsi apa semua, pemberkatan. Teman-teman itu banyak yang membantu. Ya ini teman-teman, saya kira satu poin juga ya, satu poin kalau kita aktif di OMK di gereja, maka urusan gereja ketika mau menikah itu jadi digampangkan ya. Saya kira itu juga balasan dari Tuhan kali ya. Ya, kurang lebih pastor. Jadi banyak orang yang mengeluh, kenapa kalau mau menikah rumit begini, bagaimana ini harus begini harus begitu. Ternyata pas kami jalani, tidak ada. Kami mau pergi terbarui surat baptis, langsung ke Kare ketemu Pastor Daru, kurang lebih kenal kita. Pas di paroki sendiri juga orang juga tahu, justru dibilang pas kami mau yang gladi bersih, justru pastor kebetulan itu Pastor Matius yang kasih pemberkatan. Dia bilang kami mau gladi pastor, bagaimana? Kenapa aku mau panggil pastor? Kami saja, nah kalian tahu aja liturginya apa, kalian yang gladi. Jadi gladi sendiri. Gladi sendiri pastor. Waduh itu. Iya, saya pun kalau dari sudut pandang saya, kalau ada orang datang mau menikah kan kita lihat orangnya. Oh ini sudah aktif kok di gereja. Sudah aktif di OMK, jadi ya pembinaan ya tinggal ditambah-tambahkan saja apa yang belum ditahu. Itu untungnya juga sih. Nah, maka teman-teman kalau aktif di gereja di OMK, segala urusan dengan gereja nanti kalau mau nikah seperti yang dialami oleh Darso dan Felin akan dimudahkan. Ya. Amin. Ya, masih adakah pertanyaan lain? Ada, banyak. Oh banyak, astaga. Semoga waktu kita cukup ini. Dari Iwan Manglo. Iwan Manglo. Katanya, kira-kira bagaimana di luar sana jika kita saling dekat sama-sama Katolik,
tetapi dianya lebih memilih untuk mengarah mencari orang lain yang beda agama. Soalnya sudah jelas-jelas sudah dekat menjalani suka duka, malah memilih yang beda. Waduh, ini turut prihatin lah dengan cerita-cerita. Sepertinya itu pastor pengalaman pribadinya saudara Iwan. Bisa jadi, ya. Temannya. Jadi ya, ada pacar Katolik tapi dia lebih memilih pergi sama teman yang beda agama, padahal sudah jauh. Ini gimana Darson? Kalau saya mungkin perbanyak aktif di KMK saja. Kebetulan dia salah anak KMK itu. Oh ya, teman ya? Kalau tidak salah temannya temannya. Oh gitu. Oh ya. Ya, kalau saya pribadi ikhlaskan saja perempuan seperti itu ya, karena maksudnya bukan berarti memang betul dia cintai ya, mungkin dia cintai si Iwannya ini, mungkin kalau misalnya Iwannya ya punya pengalaman, sekalipun Iwannya mungkin mencintai perempuan ini, tapi kan hatinya perempuan ini tidak sama Iwan, jadi ngapain jalanin hubungan sama orang yang tidak hatinya bukan untuk kita, kayak gitu kan. Boleh dibilang bertepuk sebelah tangan dong ini. Iya, nggak apa-apa, kayak logonya Dewa kan pupus kayak gitu. Iya, ini yang masukan juga ya. Iya, jadi jangan pernah paksa suatu hubungan. Kalaupun dibilang merasa tidak sudah perfect ya, saya Katolik, saya sudah baik sama kau, kenapa kau nggak mau sama saya? Tapi mungkin dari perempuannya ada sesuatu negatif yang dia kurang suka dari Anda, gitu misalnya ya. Tapi Anda tidak sadari kayak gitu, makanya dia memilih orang lain. Nah, untuk yang laki-laki ini jangan paksa kayak gitu. Jadi saya ingat lagu Antara Nyaman dan Cinta. Beda dilema. Maklum kita sering-sering dengar lagu-lagu itu jadi. Next mungkin masih ada dari Cindy Wijaya. Halo Cindy. Malam pastor dan kakak-kakak. Malam. Dari Mamuju kalau tidak salah nih. Iya. Mau tanya sedikit, nyeleneh mungkin kak. Gimana sih cara buat meyakinkan diri sendiri, pasangan dan keluarga soal perbedaan suku saat berpacaran padahal sudah sama-sama Katolik? Oh iya. Sukunya lagi nih. Pacaran beda suku. Kali lalu kita pacaran beda agama, ini muncul pacaran beda suku. Kalau dari suku mungkin lebih ke arah adatnya kali ya. Maksudnya gini, saya juga di luar sana banyak juga yang tanya-tanya pendapat saya mengenai itu, mengenai perbedaan suku. Cuman saya cuma bisa kasih solusi. Itu tergantung dari adatnya mereka. Saya bukan petua ya, saya juga nggak tahu bagaimana mereka punya ini. Betul, adat kan. Siapa tahu di adatnya mereka itu mengharuskan kalian yang bukan adat itu harus begini, tapi mungkin kalian tidak setuju atau tidak sanggup atau kayak merasa terbebani. Ya menurut saya bilang saya secara terus terang, karena kalau kita tidak ini, kita tidak terbuka juga. Nanti juga pasangan yang maksudnya yang beda suku ini ya, nanti dia merasa bilang oh iya dia setuju saja. Nah terus misalnya pas nanti mereka pernikahan apa kan, nanti kalian kenapa ternyata begini, wah harus begini, kos keluar lagi begini, itu kan tidak baik kesannya. Jadi mesti diutarakan, dibicarakan baik-baik di. Oke. Jadi lebih ke arah situ. Nah, dari Darso mungkin? Kalau dari saya pribadi pastor, mungkin kebetulan kakaknya Evelyn itu menikah orang Batak nih. Batak sama Toraja. Nah, di sini juga kelihatan jelas, tapi karena seperti yang Evelyn bilang, di mana ada keterbukaan, semuanya kita baru saling toleransi yang tinggi, pasti tidak akan ada masalah besar pastor, karena semuanya, apalagi kan ini yang jadi masalah biasa besar, paling besar itu agama. Kalau antara suku, yang jelas cara resepsi paling menonjol gitu kalau untuk suku. Antara kita mau pakai suku ini kah, tapi atau kita mau selaraskan saja pastor. Secara nasional. Ya tadi kan Cindy mengatakan bagaimana meyakinkan diri, meyakinkan keluarga. Nah itulah tadi. Perlu ada komunikasi yang jelas dengan pasangan, pendekatan dengan keluarga, saling mengenal. Kalau memang dalam
masa saling mengenal ini kan masih tahap pacaran. Jadi ya masih bisa disudahi atau kalau memang bisa saling memahami ya lanjut. Ya betul Oke. Pastor. Ya begitu ya. Masih adakah pertanyaan lainnya ini? Iya. Pacaran beda suku tadi. Iya. Ada lagi, Ah. dari penanya yang sama, Restu Rafael. Restu Rafael, gimana Restu? Ketika pacaran sudah begitu erat, tapi akhirnya tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak, bagaimana? Pacaran sudah sangat erat, tapi tidak direstui oleh orang tua. saya mau sharing tapi saya tidak punya pengalaman. Gimana ini? Sudah tak direstui. Iya, tidak restu ini. Kalau saya pribadi Pastor, restu orang tua itu yang paling penting juga. Oh iya, iya penting juga. Dari mana kita mau menjalani rumah tangga nanti, ada yang bilang nanti berdasar waktu itu akan kembali, akan direstui apa semua. Iya. Tapi itu belum tentu juga. Apakah bagaimana pembawaannya? Apakah betul? Apakah pilihannya yang betul atau pilihan orang tuanya yang betul? Iya. Kita belum tahu nanti pada akhirnya Pastor mau bagaimana. Betul. Oke. Dan kalau lihat dari pengalaman teman-teman kan memang banyak solusi. Ada yang memaksakan, Ya. toh? Ada yang akhirnya berhenti, tidak bisa lanjut. Dan ada yang cara lain yang tidak perlu saya sebutkan seperti Romeo dan Juliet. MK kita yang menjalani masa-masa pacaran mungkin diberikan nasihat-nasihat bagaimana pacaran Katolik yang sehat ya. Ya, mungkin dari pengalaman-pengalaman atau dari nasihat-nasihat yang bisa diberikan kepada kaum muda kita nih. Silakan Belin atau Darson duluan. Nasihat-nasihat gitu. Tipsnya buat teman-teman yang sedang menjalani hubungan, itu pertama kita itu harus memperbaiki diri kita dulu ya. Karena sebelum istilahnya kita harus memantaskan diri kita dulu. Apakah kita sudah pantas untuk si dianya atau belum? Karena kita juga jangan terlalu maksa pasangannya kita untuk harus begini begitu, sedangkan kita sendiri belum becus ya. Itu pertama, memantaskan diri terlebih dahulu, mengoreksi pribadi kita dari yang sebelumnya mungkin begini begitu bisa lebih baik lagi. Terus yang kedua, untuk pacaran ala Katoliknya itu yang sehat, selalu berdoa, selalu bersyukur, selalu andalkan Tuhan. Karena di setiap langkah kita menjalani suatu hubungan itu harus selalu atas izin dan kehendaknya Tuhan. Yeah. Dan yang ketiga, restu orang tua. Jadi percuma dong kalau kita pacaran tapi tak direstui orang tua, itu sama dengan kita buang-buang waktu. Jadi jangan seperti pacaran sudah 3, 4, 5 tahun tapi sudah tahu dari awal kalau orang tua tidak restui. Itu sama dengan kita membuang waktu kita atau untuk orang yang mungkin bukan jodohnya kita ya, mungkin begitu karena tidak direstui orang tuanya. Atau di luar sana ada jodoh kita yang menanti tapi kita yang masih memaksa kehendaknya kita untuk menjalani hubungan dengan orang yang tidak bisa kita sepadankan untuk jalan bersama. Istilahnya tidak sevisi, tidak semisi dari awal kayak gitu. Baik, oke, terima kasih Felin. Dari Darso mungkin pesan-pesan. Kalau dari saya Pastor, pesan-pesan yang pertama itu ya kembali ke dasarnya, yang jelas saling percaya. Saling percaya. Saling percaya ini betul-betul kita saling percaya dengan pasangannya kita. Jangan sebatas mendengarkan cerita orang, karena orang yang mau rusak hubungannya kita tuh banyak. Jadi mungkin banyak nih. Banyak muncul cerita bahwa ini begini. Lebih percaya apa yang pasangan kita bilang daripada orang lain, karena orang lain juga belum tentu betul-betul mau lihat hubungannya kita berjalan baik. Ya. Yang kedua itu kembali seperti Felin bilang, yang jelas kita berdoa bersama. Kalau memang sudah mulai komitmen dan sudah mulai yakin, apalagi kita seiman Katolik, jangan pernah lari dari namanya doa rosario di bulan 5 dan bulan 10, dan terutama yang setiap hari bisa kita doakan itu novena, Pastor. Novena. Kita betul-betul kami rasakan
bagaimana itu doa novena yang terkabul dalam doa kami, mulai dari pernikahan kami, mulai dari anak yang kami harap. Yang mungkin Pastor kami menikah di bulan Mei, terus hamilnya di bulan Juli Pastor. Puji Tuhan, itu juga jadi berkat. Segala doa-doanya kami di dalam novenanya kami perlahan satu persatu mulai dijawab sama Tuhan. Pas kelahirannya juga sampai sekarang anak kami sudah 7 bulan, dan kurang lebih dia jadi anak yang tidak mengerti bahwa orang tuanya jarang sama-sama. Kayak saya kan pergi kerja pagi, pulang malam, paling ada mamanya, teman. Kalau mamanya capek, dia juga kadang mengerti. Jadi memang kuasa Tuhan dalam doa novena, dalam doa rosario itu bagus sekali Pastor. Kalau memang teman-teman sudah komitmen, tidak ada salahnya itu. Ditambah lagi setelah gereja sama-sama pergi doa di depan gua Bunda Maria. Ya, baik. Terima kasih Darson dan Felin. Itu tips-tips untuk teman-teman OMK, teman-teman dimanapun yang masih sementara berjuang pacaran ala Katolik. Ya, saya kira begitu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah dapat pesan-pesan dari teman kita Darson dan Felin. Baik, terima kasih banyak kehadirannya hari ini. Ya, sudah ngobras di pertemuan ketiga ini. Ya, nanti minggu depan kita masih akan ngobras lagi dengan tema yang berbeda lagi. Ya, baik. Boleh ya di rumah sambil nonton lagi ngobras keempat nanti ya. Baik, salam untuk si kecil, siapa namanya? Eira. Ya, sudah 2 kali saya tanyakan Eira. Baik, teman-teman semuanya boleh lambaikan tangan. Terima kasih. Selamat malam.